Chen mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti Naga Phoenix Rift. Sebelum keberangkatannya, Mandela membekali Mu Chen dengan berbagai diagram arai dan kartu truk baru cahaya penghancur langit Datura. Di perjalanan Mu Chen bertemu dengan Cai Xiao dan Gulin. Haha, betul sekali, Cai Xiao adalah Xiao Xiao, Gulin adalah Xiao Lin, putra-putri Kaisar Api Xiaoyan. Paviliun Naga Phoenix. Punggung Bukit Naga Phoenix. Wilayah kuno ini, sejak keberadaan wilayah utara, sangat terkenal di dalam wilayah tersebut. Terutama setelah Dragon Phoenix Rift ditemukan, popularitas area yang luas ini telah melonjak pesat, mengubah dirinya menjadi salah satu wilayah paling menonjol di wilayah utara. Selama waktu ini, Dragon Phoenix Rift akan menampakkan dirinya sekali lagi. Dengan demikian, wilayah itu telah menerima jumlah pengunjung yang luar biasa, hampir mendekati jumlah pengunjung yang benar-benar mengerikan. Dalam ribuan mil, suara angin yang pecah tanpa henti bisa terdengar, saat sosok terbang-terbang menuju Dragon Phoenix Ridge, menghujani langit seperti segerombolan belalang. Dragon Phoenix Rift sangat terkenal di North Territory, sehingga hampir semua kekuatan teratas dari generasi muda tidak akan berani melupakan kesempatan ini untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Tetapi alasan paling penting untuk ketenarannya adalah, tentu saja, karena daya tariknya sendiri. Ketika Mu Chen dan Cai Xiao tiba di Dragon Phoenix Ridge, waktunya tepat untuk menyaksikan pemandangan spektakuler, di mana gerombolan besar orang berkerumun ke kota, seperti belalang dalam transisi. Bahkan Mu Chen terkejut dengan tampilan seperti itu. Angka-angka itu tidak seperti orang biasa lainnya. Mereka datang dari berbagai kekuatan, dan dalam kekuatan mereka masing-masing, mereka adalah tanaman terbaik dari generasi muda. Namun, bahkan bintang yang paling terang pun akan terkubur di bawah kerumunan yang luar biasa ketika mereka tiba di sini. Mu Chen sangat kagum, karena dia telah bertemu dengan beberapa yang paling menonjol di antara generasi muda di benua surga utara, tetapi tidak ada dari mereka yang sebanding, baik dalam jumlah atau kualitas, dengan orang-orang ini di wilayah utara. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang mengumpulkan semua elit dari dunia seribu besar. Pada saat ini, Mu Chen akhirnya memahami luasnya wilayah utara ini. Bahkan wilayah Daluo hanya sebanding dengan salah satu sudutnya. Dan untuk berpikir bahwa wilayah utara hanyalah sebagian kecil dari benua Tianluo. Benua Tianluo ini, tidak diragukan lagi, memang tepat untuk disebut sebagai benua super. Ayo pergi ke kota tua Dragon Phoenix. Itu adalah tempat yang paling dekat dengan pembukaan Dragon Phoenix Rift. Mu Chen menunjuk ke tempat yang terletak jauh di dalam Dragon Phoenix Ridge saat dia mengatakan ini. Garis samar kota yang megah terlihat dari jarak yang sangat jauh. Cai Xiao melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, lalu mengangguk tanpa menambahkan pendapat lain. Mu Chen melesat keluar, tetapi memperlambat kecepatannya setelah sekitar 10 menit. Dia sedikit terkejut dengan pemandangan di depannya. Gunung-gunung yang menjulang tinggi tampaknya telah diremas secara paksa dan didorong bersama oleh kekuatan dominan. Di setiap gunung, jejak telapak tangan raksasa bisa terlihat samar-samar. Di atas pegunungan itu, sebuah kota kuno, tanpa akhir terlihat, sedang beristirahat di atasnya. Gunung-gunung dipenuhi dengan jejak-jejak waktu yang belang-belang, sementara kota tua dan kumuh diliputi perubahan-perubahan kehidupan. Di pinggir kota berdiri pagoda batu yang menjulang tinggi. Di atas pagoda, keberadaan fluktuasi energi spiritual samar-samar tetap ada. Kehadiran ini bukanlah sesuatu yang baru bagi mereka. Itu tidak lain adalah fluktuasi arai spiritual. Di zaman kuno, itu, pasti ada arai spiritual yang perkasa di atas kepala, yang memudar seiring berjalannya waktu. Arai spiritual yang dominan ini, yang pernah meremehkan seluruh alam semesta, juga tidak dapat menahan waktu, dan dengan demikian, pada akhirnya akan luntur. Kota itu sangat besar, bahkan dengan sinar cahaya yang tak berujung menyapu di atasnya, mendarat di kota seperti belalang, tampaknya tidak ada kemacetan sedikitpun. Mu Chen dan Cai Xiao terjun ke kota, menemukan diri mereka berdiri di jalan batu yang sibuk. Begitu mereka muncul, mereka menarik banyak pasang mata, semuanya menatap mereka. Tepatnya, semua tatapan itu diarahkan ke Cai Xiao, yang mengikuti Mu Chen. Cai Xiao, yang sudah terbiasa dengan perhatian seperti itu, secara alami bisa mengabaikannya. Namun, Mu Chen sama sekali tidak terbiasa. Fokus penonton akan beralih padanya, setelah mereka melihat Cai Xiao. Permusuhan dalam tatapan mereka secara mengejutkan terbukti dengan sendirinya. Masalah.
Mu Chen tidak bisa menahan nafas. Kai Xiao memberinya tatapan tajam yang menghindari pesona pengikat mantranya, yang bahkan bisa membuat detak jantungnya berdetak kencang, belum lagi yang lain yang telah terpikat oleh pesonanya. Oleh karena itu, Mu Chen segera melarikan diri dengan Kai Xiao, sebelum situasinya menjadi tidak terkendali. Namun, meskipun dia telah menarik terlalu banyak perhatian di sepanjang jalan, dia sepertinya masih memiliki caranya untuk menyebarkan informasi dengan mudah. Dia hanya harus berseri dan bertanya kepada seseorang, dan orang itu akan tersandung dan mengungkapkan semua yang dia tahu. Ayo pergi ke paviliun Naga Phoenix. Orang malang lainnya disihir oleh Kai Xiao. Mu Chen melihat ke selatan kota. Menurut informasi yang dia peroleh sebelumnya, ada tempat bernama Paviliun Naga Phoenix di kota tua ini. Semua informasi terbaru dan terlengkap tentang Dragon Phoenix Rift dapat ditemukan di sana. Mereka berjalan melewati kota yang ramai, akhirnya berhenti di sisi utara kota. Mereka mendongak di depan mereka, hanya untuk melihat paviliun emas yang tinggi dan tegak, berdiri dalam diam. Paviliun itu berbentuk unik, dihiasi dengan naga dan burung phoenix yang berbaur di sampingnya. Aura samar, berisi energi dari naga asli dan burung phoenix asli, memancar dari dinding luarnya. Saat ini, banyak sinar cahaya bersinar ke arahnya. Berdasarkan instingnya, Mu Chen dapat merasakan bahwa bayangan yang melayang di sini umumnya lebih tinggi daripada yang ditemukan di bagian lain kota. Rupanya, sebagian besar orang yang memenuhi syarat untuk berada di sini adalah elit dari generasi muda wilayah utara. Bisa dimaklumi, mereka yang tahu tentang ketidakmampuan mereka sendiri, pasti akan menghindari datang ke sini, untuk mencegah mempermalukan diri mereka sendiri. Namun, Mu Chen tidak berhenti di situ karena ini. Dia mengarahkan pandangannya ke paviliun Naga Phoenix dan berjalan langsung ke dalamnya. Memasuki paviliun Naga Phoenix, pandangan seseorang segera melebar, dan keributan dari kerumunan bisa terdengar. Mu Chen mendongak untuk melihat bahwa bangunan itu dipisahkan menjadi lantai yang proporsional, setiap lantai diisi dengan orang. Semua orang tampaknya dikelilingi oleh energi spiritual yang kuat dan berfluktuasi. Bahkan mereka yang berada di tempat yang lebih tinggi memancarkan energi spiritual yang luar biasa. Ketika keduanya berjalan ke paviliun, suara-suara di lantai yang berbeda melunak secara bertahap. Banyak pemandangan yang menarik perhatian diarahkan pada Kai Xiao, yang berdiri di samping Mu Chen. Mu Chen memasang ekspresi tenang. Dia menemukan sudut untuk mereka berdua, dan duduk dengan tenang. Menurut sumber mereka sebelumnya yang sama, sepertinya akan ada pengumuman yang dibuat di paviliun ini, mengenai berita terbaru. Tentang Dragon Phoenix Rift. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Rencana asli Mu Chen adalah untuk mengambil informasi secara diam-diam, tetapi sekarang setelah dia membawa Kai Xiao, magnet daya tarik, dia tahu bahwa dia akan menjadi sasaran banyak pria, dan siapa tahu, seseorang mungkin sudah mulai bertanya-tanya tentang miliknya, identitas. Dan memang benar, tatapan familiar disertai dengan hawa dingin yang tajam terlempar dari lantai yang lebih tinggi segera setelah dia memasuki paviliun Naga Phoenix. Itu adalah Liu Yan. Liu Yan sedang duduk di tingkat atas, dan dia melihat dengan tenang ke arah di mana Mu Chen duduk, sebelum perhatiannya tertuju pada Kai Xiao. Pada saat yang sama, dia dikelilingi oleh kerumunan, dirinya berada di tengahnya. Itu bukanlah lingkaran biasa, karena dibentuk oleh karakter terkenal di antara generasi muda dari wilayah utara. Namun, ada dua tokoh sentral di lingkaran tersebut. Salah satunya adalah Liu Yan, tapi ternyata, dia tidak terlalu penting. Di sisi kanannya berdiri sosok ramping, yang tersenyum cerah dan menarik pemandangan penuh gairah yang tak terhitung jumlahnya di dalam paviliun. Sosok itu mengenakan rok panjang berwarna merah tua. Kulitnya seputih salju, dan tubuh jam pasirnya, dengan lekuk-lekuknya yang terlihat jelas oleh gaunnya, sangat membangkitkan gairah. Dia memiliki penampilan yang menggairahkan, dengan alis yang melengkung seperti bulan sabit. Matanya yang berair, celah panjang dipenuhi dengan pesona pengikat mantra yang bisa mencuri jiwa. Saat matanya bergerak, hati berdebar-debar. Dia dikelilingi oleh banyak pria muda, semuanya berpakaian bagus dan halus di permukaan, namun jauh di dalam mata mereka yang berkobar, api berkobar, mengungkapkan bahwa mereka tidak sabar untuk menelannya sekaligus. Femme ini memiliki kekuatan menawan yang bisa memicu keinginan. Oh, sungguh adik perempuan yang cantik. Gadis rok merah juga memperhatikan Kai Xiao yang luar biasa. Dia mencuri pandang ke arah Mu Chen, yang tidak begitu dia kenal.
Dia menutupi bibir merahnya dengan tangan kecil, saat dia berkata sambil tertawa, tapi aku belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Apakah bakat muda, yang belum saya sadari, baru saja tumbuh dari wilayah utara. Petik 2. Dia adalah pemimpin baru, yang muncul dari wilayah Daluo baru-baru ini. Dia memiliki sedikit skill. Liu Ming dikutuk di tangannya. Petik 2. Liu Yan tersenyum tipis, aku mengingatkannya untuk tidak datang ke Dragon Phoenix Rift, karena kebaikan, tapi dari kelihatannya sekarang, sepertinya dia tidak mengindahkan saranku. Kekuatan top terkenal dari generasi muda di wilayah utara, yang berada di dalam lingkaran, segera memahami hubungan mereka. Beberapa dari mereka, yang berbagi hubungan dekat dengan Liu Yan, tersenyum dan menatap Mu Chen, yang berada di bawah mereka dengan mengejek. Bakat dari wilayah Daluo, gadis rok merah mencatat, saat dia melihat Mu Chen sambil tersenyum. Sepertinya wilayah Daluo memiliki pendatang baru yang mengesankan sekarang. Meskipun wilayah Daluo adalah salah satu kekuatan terkuat di wilayah utara, generasi muda dari wilayah itu tidak terlalu bagus. Mereka tidak punya urusan di Dragon Phoenix Rift beberapa tahun ini. Saya bertanya-tanya mengapa mereka datang sekarang. Mungkin itu tidak cukup memalukan bagi mereka terakhir kali. Seorang pria muda, yang cukup dekat dengan Liu Yan, mengucapkan kata-kata itu, penuh agresivitas. Dia tidak menurunkan volume suaranya. Sebaliknya, dia dengan sengaja membungkus suaranya dengan energi spiritual dan meledak dari atas. Paviliun Naga Phoenix menjadi tenang sekaligus. Pengamat adegan yang tak terhitung jumlahnya melihat sosok muda yang sekarang duduk di sudut. Sosok itu berhenti pada saat bersamaan, tetapi dia tidak merasa marah sama sekali. Sebaliknya, wajah muda yang tampan itu tampak agak tenang. Liu Yan sedang memainkan cangkir teh di tangannya. Dia tidak melihat Mu Chen, melainkan tertawa pelan. Dia kemudian memberikan anggukan yang hampir tidak terlihat pada kekuatan puncak muda, yang baru saja berbicara. Melihat gerak-geriknya, top power muda itu menyeringai dan mengambil lompatan saat dia menjentikkan jari kakinya. Dia menjarah ke bawah dan muncul di depan Mu Chen seperti menara yang menginjak di depannya. Dia mengulurkan telapak tangannya, mencoba meraih bahu Mu Chen. Saudara kami Liu Yan ingin mengundang Anda untuk mengobrol. Teman kecil, ikut denganku. Petik 2. Telapak tangannya mendarat di bahu Mu Chen, tetapi sosok itu tetap diam seperti batu. Mu Chen tidak bergerak 1 inci pun, tetapi suara yang menenangkan disertai dengan hawa dingin yang tajam, memproyeksikan dan bergema di dalam paviliun. Jika Anda ingin berkelahi, lakukan dengan tangan Anda sendiri. Mendapatkan orang 2 bit untuk melakukan penawaran Anda, bukankah itu akan mencemari nama Anda sebagai Tuan Muda Ola Suantian? Petik 2. Gerakan Thunderbolt. Saat suara dingin Mu Chen menyebar ke seluruh paviliun Naga Phoenix, suara di paviliun mereda, dan tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang mulai merenung. Beberapa orang sedang melihat sosok di tingkat atas. Nama Liu Yan populer di kalangan generasi muda di wilayah utara. Dia menduduki peringkat nomor 4 di Dragon Phoenix Record. Ini adalah bukti bahwa dia berpengaruh. Meskipun sebagian besar orang di paviliun adalah para elit generasi muda di wilayah utara, mereka semua takut pada Liu Yan. Liu Yan adalah kontestan terkuat di Dragon Phoenix Rift, dan tidak ada yang akan menghina dia. Ketika mereka mendengar seseorang memanggil namanya, mereka menganggapnya menarik. Ketika Liu Yan mendengar apa yang dikatakan Mu Chen, dia tetap tenang dan hanya tersenyum. Mu Chen bukan siapa-siapa, dan statusnya tidak sebanding dengan Liu Yan. Dia akan merendahkan dirinya, jika dia mengingat apa yang dikatakan Mu Chen. Kekuatan top muda, yang berhubungan baik dengan Liu Yan, mencibir dan memandang dengan kejam ke sosok muda di bawah. Gadis berbaju merah, yang merupakan daya tarik utama dari Dragon Phoenix Pavilion, tertawa pelan dan memandang dengan penuh minat. Semua orang melihat ke satu arah. Kekuatan atas muda, yang telah menyerang Mu Chen sebelumnya, tampak suram. Dia tidak pernah mengharapkan seseorang, yang hanya di tingkat 3 sovereign, tidak memedulikannya. Namun, dia halus, dan tidak menjadi bermusuhan. Dia mundur selangkah, menangkupkan tinjunya, dan berkata, saya Liu yang dari Gunung Naga Salju. Bolehkah saya tahu cara memanggil Anda? Petik 2. Gunung Naga Salju adalah salah satu kekuatan besar di wilayah utara. Kekuatan mereka sebanding dengan kekuatan dari 100 wilayah pertempuran. Liu yang adalah salah satu elit di antara generasi muda di Gunung Naga Salju.
Kekuatannya sebanding dengan Qin Bei dari 100 wilayah pertempuran. Meskipun Liu yang kurang terkenal dari Liu Yan, dia telah membangun reputasi di Paviliun Naga Phoenix. Karena itu, banyak dari mereka yang hadir telah mendengar tentang dia. Mu Chen membelakangi Liu Yang. Wajah tampannya tampak dingin. Dia tidak pernah berharap untuk melihat Liu Yan di paviliun. Terlebih lagi, dia tidak pernah mengira Liu Yan menjadi begitu tidak sabar, dan telah menyerangnya bahkan sebelum dia bisa menghangatkan kursi. Liu Yan bangga. Dia telah menyerang Mu Chen terutama karena dia merasa bahwa Mu Chen lebih rendah. Dipengaruhi oleh hasutannya, teman-temannya melompat dan bergabung dengannya. Kai Xiao duduk di samping Mu Chen, meletakkan dagunya di tangan untuk menyaksikan pemandangan itu. Dia tersenyum pada Mu Chen dan berkata, "Kamu tampaknya pandai menciptakan masalah, sama seperti aku. Dia di sini untuk mencari masalah denganmu." Petik 2. Wajah Mu Chen tetap tenang. Dia tidak berpaling untuk melihat Liu Yang. Wilayah Daluo adalah kekuatan tertinggi di wilayah utara. Di hari lain, orang-orang dari Gunung Naga Salju akan bersikap seperti pengecut. Namun, pria ini sekarang sedang memperjuangkan. Mu Chen akan membawa aib ke wilayah Daluo jika dia bereaksi terhadapnya. Meskipun Liu Yan bangga, dia tidak tahu bahwa pemuda tampan dan lembut di hadapannya jauh lebih sombong darinya. Setelah Liu yang memperkenalkan dirinya, Mu Chen tidak menanggapi. Sudut matanya bergerak-gerak, dan Liu yang menjadi bermusuhan, memikirkan betapa gilanya seorang penguasa kelas 3 yang berani berperilaku begitu sombong di hadapannya. Apakah dia mengira dia masih di wilayah Daluo? Sepertinya teman kita meremehkan kita dari Gunung Naga Salju, hahaha, memang. Wilayah Daluo sangat berkuasa, dan orang-orang dari Daluo memiliki hak untuk berperilaku seperti ini. Liu yang tersenyum. Dia memandang dengan sinis ke arah Mu Chen dan berkata, "Namun, menurut Anda apakah Anda memenuhi syarat untuk berperilaku seperti itu?" Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara, energi spiritual yang agung melonjak hebat dari tubuhnya. Itu sangat kuat, sehingga banyak kekuatan puncak di paviliun terkejut. Kekuatan Liu yang mendekati Great Four Sovereign. Di antara generasi muda, meskipun dia bukan yang paling kuat, dia telah mencapai tingkat di atas banyak lainnya. Dong, wajah Liu yang terlihat dingin. Dia menginjak kakinya dan menembak dengan cepat. Energi spiritual yang agung berkumpul di telapak tangannya, dan dia tanpa ampun menyerang Mu Chen. Dia bermaksud untuk menunjukkan Mu Chen kekuatan aslinya, sehingga dia tidak akan sombong. Tidak ada yang peduli dari mana asalnya di tempat ini. Jika seseorang tidak cukup kuat, dia harus keluar dari paviliun Naga Phoenix. Palem Naga Salju. Saat Liu yang berteriak, dia membuang udara dingin dari telapak tangannya. Seekor naga salju besar ditembakkan, menutupi area tempat Mu Chen duduk dengan kepingan salju. Orang-orang di paviliun tercengang oleh pemandangan itu. Liu yang kejam. Pukulan yang baru saja dia lemparkan adalah pukulan mematikan. Itu berisi udara dingin gunung naga salju. Siapapun yang terkena itu akan membekukan energi spiritualnya. Bahkan jika udara telah dikeluarkan dari tubuh, saraf akan terpengaruh. Orang tersebut tidak akan bisa berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Rift. Meskipun ada kepingan salju di sekitarnya, Mu Chen tetap duduk di kursinya, tidak bergerak. Kai Xiao, yang duduk di seberangnya, tiba-tiba menatapnya. Dia melihat bahwa mata Mu Chen dengan cepat berubah menjadi gelap dan dalam. Dia tampak acuh tak acuh, dan tidak lagi marah. Juga, energi spiritual Mu Chen melonjak sebelumnya, tetapi sekarang telah ditarik. Namun, energinya tidak berkurang. Dia mampu mengendalikan energi spiritualnya ke tahap yang hampir sempurna secara tiba-tiba. Dia mengangkat cangkir dan meminumnya. Embusan udara dingin berputar ke arahnya dari belakang, dan beberapa kepingan salju mendarat di rambutnya. Banyak kekuatan top tercengang karena Mu Chen tetap tenang. Apakah dia tidak tahu bahwa dia dalam bahaya besar? Mu Chen tampaknya tidak memiliki niat untuk membalas pukulan itu. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mencoba untuk mengadili kematiannya sendiri? Seseorang bergumam. Banyak dari mereka yang bingung dengan pemandangan aneh itu. Bahkan beberapa dari mereka, yang duduk di tingkat yang lebih tinggi, tercengang. Karena kamu telah memintanya, jangan salahkan aku. Serangannya cepat, seperti kilat. Liu yang meringkuk di bibirnya. Pada jarak seperti itu, akan terlambat bagi Mu Chen untuk melawan. Wilayah Daluo telah mengirim orang bodoh. Sepertinya wilayah Daluo akan menjadi bahan tertawaan. Lagi, ledakan. Saat Liu yang meringkuk di bibirnya,
ruang di depannya sepertinya telah menyatu. Suara guntur bergerak dengan cara yang aneh, melewati pertahanannya, dan meledak di dadanya. Suara guntur ini datang terlalu tiba-tiba, dan Liu yang sama sekali tidak siap untuk itu. Dia kehilangan kendali atas energi spiritualnya, mengirimkannya melonjak dengan gila-gilaan. Dia kesurupan. Guyuran. Seteguk darah segar dimuntahkan dari bibir Liu Yang. Cetakan Snow Dragon Palm telah tersebar dan berubah menjadi kepingan salju. 7 lubang di kepalanya berlumuran darah. Saat kepingan salju menyapu ke arahnya, Mu Chen berbalik. Dia melintasi dengan cepat ke Liu Yang, lalu melemparkan pukulan ke dadanya. Pong! Energi spiritual yang agung dan darah segar dimuntahkan dari mulut Liu Yang. Dia terbang mundur, dan dalam perjalanannya, dia menciptakan tanda goresan yang sangat panjang di paviliun. Dengan ledakan yang panjang, dia menabrak jendela dan terbang keluar dari paviliun Naga Phoenix. Ada keheningan yang mematikan di seluruh paviliun Naga Phoenix. Semua orang kaget. Adegan itu terlalu aneh. Mu Chen tampaknya tidak melakukan apa-apa, tetapi serangan Liu yang telah larut dengan sendirinya, dan dia terluka parah. Apa yang telah dia lakukan? Banyak dari kekuatan puncak tercengang. Segera, mereka menjadi serius. Mu Chen mampu mengalahkan Liu yang dalam waktu singkat. Tidak banyak yang bisa melakukan itu di paviliun Naga Phoenix. Kekuatan top muda dari wilayah Daluo ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Beberapa orang saling memandang, dan kemudian ke arah Mu Chen, dengan ketakutan. Semua orang diam. Liu Yan tampak murung, dan mata gadis berbaju merah itu berbinar. Dia menatap Mu Chen dengan serius. Mereka, yang duduk di tingkat yang lebih tinggi, juga melihat ke bawah, terkejut. Ini menarik, komentar seseorang dengan tidak jelas. Mata gelap dan dalam Mu Chen telah kembali ke tampilan normal mereka, ketika paviliun menjadi sunyi. Dia mengangkat kepalanya, menatap dingin ke Liu Yan, dan berbicara. Apakah sekarang giliranmu? Cangkir di tangan Liu Yan retak dan berubah menjadi bubuk. Liu Yan menepuk bubuk di tangannya dengan jijik, saat dia perlahan berdiri. Suasana langsung menegang saat dia berdiri. Apakah orang berpengaruh nomor 4 di catatan Naga Phoenix akan melakukannya, secara pribadi? Su Biyue dan Kakap, Liu Yan berdiri di lantai atas paviliun Naga Phoenix. Meski tidak bertubuh besar, ia telah membuat suasana di paviliun sangat mencekam. Secara tidak jelas, tekanan yang mengelilingi paviliun berasal darinya. Sebagai orang paling berpengaruh nomor 4 dalam catatan Naga Phoenix, dia berkali-kali lebih bereputasi daripada Mu Chen, di antara generasi muda di wilayah utara. Banyak orang menganggap Mu Chen dan Liu Yan memiliki level yang berbeda. Meskipun Mu Chen telah mengalahkan Liu Yang dengan gerakan petir, tidak ada yang mengira bahwa dia cocok untuk Liu Yan. Sekarang, Liu Yan berdiri di pesawat yang lebih tinggi, menatap Mu Chen dengan acuh tak acuh. Penampilannya dingin, dan Mu Chen bisa merasakan tekanan turun padanya. Udara di sekitar Mu Chen berkumpul, dan energi spiritual turun padanya, menekannya. Dengan kekuatan Liu Yan, dia bisa dengan mudah menekan penguasa kelas 3 biasa. Namun, dia tidak bisa melakukan itu pada Mu Chen. Cahaya guntur tampak berkilauan di permukaan tubuh Mu Chen. Suara guntur samar-samar terdengar dari tubuhnya juga. Penindasan yang kuat tampaknya tidak berpengaruh padanya. Mu Chen dan Liu Yan saling memandang, dan dinginnya tatapan tajam mereka membuat suhu paviliun Naga Phoenix sangat turun. Kamu telah meningkat. Tidak heran kamu begitu susah diatur, Liu Yan berkata dengan dingin, dengan sedikit niat membunuh. Dia menatap tajam ke arah Mu Chen, lalu menunjuk ke udara dengan 2 jari. Namun, dengan levelmu, kamu masih belum memenuhi syarat untuk bersikap begitu arogan di hadapanku. Ledakan. Saat Liu Yan menunjuk ke udara, ada gelombang besar, yang berputar seperti nyala api. Jari Balrog. Ketika suara dingin Liu Yan terdengar, jari merah besar terbentuk di cahaya merah. Api menyala, dan seluruh paviliun Naga Phoenix menjadi panas dan kering. Ledakan. Jari merah itu menembus udara dan menghancurkan ke arah Mu Chen. Kekuatan teratas yang mengelilingi Mu Chen dengan cepat mundur. Mereka takut terkena serangan kuat dari Liu Yan. Kai Xiao adalah satu-satunya yang tinggal bersama Mu Chen. Dia tersenyum bahagia, saat dia menyaksikan konfrontasi. Dia tidak berniat membantu Mu Chen. Mata jernihnya yang indah dipenuhi dengan banyak antusiasme, saat dia menyaksikan pemandangan itu. Ledakan, ledakan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat jari besar yang menindas dan menyala-nyala. Dia tampak tenang,
saat dia menyatukan kedua telapak tangannya. Dua energi spiritual yang berbeda bangkit dari telapak tangannya. Mengaum, teriakan naga dan gajah terdengar bersamaan. Dua sinar cahaya berwarna-warni keluar dari telapak tangan Mu Chen, dan sosok naga dan gajah terbentuk di atas kepalanya. Naga dan gajah itu terjerat bersama, membentuk diskus gajah naga. Itu melesat menuju jari besar yang menyala-nyala, memukulnya dengan keras. Bang! Ada suara keras, dan energi spiritual melonjak dengan hebat. Perkusi bergema di udara. Dragon Elephant memancarkan cahaya terang, yang menabrak jari besar yang menyala. Energi spiritual melonjak ke arah Mu Chen dan Liu Yan, tetapi mereka dengan mudah menyebarkannya. Gelombang di udara berangsur-angsur menghilang, tetapi sorot mata Liu Yan menjadi lebih tajam. Dia dengan santai meluncurkan serangan yang dapat dengan mudah menekan setiap penguasa kelas 3, tetapi Mu Chen dengan mudah menyebarkannya. Liu Yan tidak senang dengan hasilnya. Mereka semua bisa merasakan dinginnya es dari Liu Yan dan gelombang kuat energi spiritualnya. Wajah mereka menjadi pucat. Gadis cantik dengan rok merah itu memilih tidak terlibat, tapi terus menonton. Dia tidak terlalu dekat dengan Liu Yan, dan meskipun Mu Chen hanya di kelas 3 Sovereign, dia harus berhati-hati. Dia tidak akan meremehkannya, dengan demikian, masuk ke perairan yang belum dipetakan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Liu Yan. Cahaya dingin berkedip di matanya. Meskipun dia tidak tahu apakah bijaksana untuk bertarung di pavilion, jika Liu Yan menyerangnya, Mu Chen setidaknya akan menunjukkan kepadanya bahwa dia bukan sasaran empuk untuk ditindas. Jika Anda tidak ingin diusir dari pavilion Naga Phoenix, Anda harus pergi sekarang, kata Liu Yan datar, saat ia memandang Mu Chen dari lantai atas, dan menunjuk ke pintu pavilion. Mu Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu, Tuan Muda Liu Yan. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Liu Yan terlihat sangat dingin. Saat dia bergerak, energi spiritual yang menakutkan berputar keluar dari tubuhnya seperti badai. Ada energi spiritual yang agung dalam dirinya. Dia berubah menjadi cahaya dan menembak ke arah Mu Chen. Dia telah menyerang. Mu Chen memperbaiki pandangannya. Ada gelombang di angkasa di belakangnya, dan laut berdaulat menjulang. Energi spiritual yang agung melesat, dan di antara telapak tangannya, dua energi spiritual yang berbeda berkumpul dengan cepat. Teriakan naga dan gajah terus-menerus terdengar dari laut yang berdaulat. Tubuh Mu Chen berubah menjadi guntur, dan lampu berkilauan di sekujur tubuhnya. Dia menginjak kakinya, terbang, dan menabrak Liu Yan. Banyak kekuatan top melihat dengan sungguh-sungguh pemandangan di depan mereka. Sebelum Dragon Phoenix Rift terbuka, pertempuran tingkat atas sudah berlangsung. Keduanya berlari dengan keras di depan kerumunan, dan saat mereka akan bertukar pukulan, suara lembut terdengar di dalam pavilion Naga Phoenix. Tuan-tuan, tolong hentikan. Ini bukan tempat bagimu untuk bertukar pukulan. Petik 2. Ketika suara itu terdengar, seolah-olah seberkas cahaya turun dari langit. Cahaya itu menyinari tempat di mana Mu Chen dan Liu Yan hendak menyerang. Cahaya lembut menyebar, menghalangi pergerakan pasangan. Meskipun kekuatan tidak bisa menghentikan mereka dari pertempuran, ketika Liu Yan mendengar suara itu, dia berhenti bergerak untuk menatap. Setelah itu, dia mundur kembali ke lantai atas. Mu Chen perlahan mendarat di lantai, lalu menarik energi spiritualnya. Ketika dia melihat ke sudut kiri atas pavilion, dia melihat seorang wanita cantik dan langsing. Dia berpakaian putih, dan wajahnya bersih dan cantik. Dia secantik gadis rok merah. Ada tanda merah di antara alisnya, yang membuatnya terlihat sangat murni. Ketika dia muncul, seluruh tempat menjadi gempar. Banyak orang menatapnya dengan kagum. Tuan-tuan, pavilion Naga Phoenix akan segera memberi kita informasi tentang keretakan Naga Phoenix. Tolong berhenti berkelahi, kata wanita berbaju putih lembut, sambil tersenyum. Hehe, ini Subiyu Fairy. Liu Yan memandang wanita itu, tersenyum ramah padanya. Dia mengangguk dan berkata, karena peri telah meminta, aku akan melepaskannya untuk saat ini. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia tertawa pelan. Ketika Liu Yan mendengar tawanya, matanya menjadi sedikit dingin. Meski tidak menyerang, niatnya untuk membunuh Mu Chen tumbuh. Mu Chen tidak peduli dengan Liu Yan. Dia tahu bahwa Liu Yan sedang mencari alasan untuk mundur. Banyak kekuatan top berada di pavilion Naga Phoenix, dan baik Mu Chen maupun Liu Yan bisa merasakan bahaya di tempat ini. Jika Liu Yan bertarung dengan Mu Chen, terlepas dari hasilnya, dia harus membayar harga untuk itu.
Orang lain mungkin memanfaatkan situasi ini. Mereka yang memasuki Dragon Phoenix Rift adalah pesaing. Karena Liu Yan adalah lawan yang kuat, semua orang akan mengambil kesempatan untuk mendiskualifikasi dia masuk. Mu Chen terkejut mengetahui bahwa wanita berbaju putih itu menduduki peringkat 3 dalam catatan Dragon Phoenix. Dia adalah orang suci, Su Biyue, dari Gunung Suci. Dia memiliki kekuatan yang besar. Hahaha, Sister Su, kamu telah merusak kesenangan itu. Ini sangat mengecewakan. Gadis rok merah itu tertawa dengan menawan, saat dia menatap Su Biyue. Dia begitu menawan, sehingga para pria terpikat olehnya. Kamu akan bersenang-senang di Dragon Phoenix Rift. Kakap, dan nanti bisa menikmatinya, kata Su Biyue sambil tersenyum. Kamu benar. Namun, saudari, Anda tidak boleh menggunakan cara curang, seperti babak sebelumnya. Kalau tidak, Anda mungkin tidak bisa menang, kata Sniper sambil tersenyum. Saya harap begitu, Su Biyue mengangguk dan berkata. Saat kedua wanita cantik itu berbicara, paviliun menjadi sunyi. Semua orang tahu bahwa mereka berdua sedang menyindir satu sama lain. Sebagian besar orang di wilayah utara tahu tentang perseteruan mereka, itulah sebabnya mereka senang melihat mereka berkelahi. Itu lebih menarik untuk menyaksikan perkelahian roh daripada mengikuti konfrontasi antara Mu Chen dan Liu Yan. Mu Chen tidak tertarik dengan perselisihan kedua wanita itu. Karena Liu Yan tidak lagi berniat bertarung, dia memutuskan untuk kembali ke kursinya. Halo? Teman dari wilayah Daluo, maukah Anda bergabung dengan saya di sini? Tepat ketika Mu Chen hendak kembali ke kursinya, Su Biyue berbalik untuk melihatnya, dan mengucapkan undangan itu sambil tersenyum. Dia tampak tertarik pada Mu Chen. Hahaha, tampan, maukah kamu datang dan duduk denganku? Kakap juga memandang Mu Chen dengan menawan. Dia tampak tak tertahankan. Swoosh! Banyak orang memandang Mu Chen dengan iri. Mu Chen tertegun juga, dan mulutnya mulai bergerak-gerak tak terkendali. Kedua roh itu bertarung secara verbal, dan menyeretnya ke tengah-tengahnya. Ia tidak ingin menjadi musuh publik. Namun, tidak peduli dengan siapa dia duduk, dia akan menyinggung perasaan seseorang. Mu Chen memutuskan bahwa dia lebih suka menyinggung Liu Yan daripada wanita cantik, yang kuat dan licik. Saat Mu Chen merasa bingung, Kai Xiao, yang sedang menonton di samping, tersenyum. Mata orang-orang menjadi cerah ketika mereka menatapnya, termasuk mata Su Biyue dan Sniper. Kai Xiao berbicara, dan suaranya seperti mutiara yang memantul dari lantai marmer. Sister sekalian, apakah Anda bersaing untuk dia? Kolam Naga Phoenix. Saat Kai Xiao berbicara dengan suaranya yang jernih, banyak orang memandang Mu Chen. Mereka tampak seolah-olah ingin menembusnya dengan tatapan tajam. Ketiga wanita itu sangat cantik, dan semuanya membicarakan tentang dia. Ini membuat orang-orang iri pada Mu Chen. Tatapan dari para pria itu membuat Mu Chen merasa kedinginan, dan dia menatap Kai Xiao. Dia kemudian menangkupkan tangannya dan berkata kepada Su Biyue dan Sniper, terima kasih atas undangan Anda. Kursi Anda terlalu tinggi. Jadi, untuk menghindari perselisihan, saya akan tetap di tempat saya sekarang. Petik 2. Mu Chen terdengar sarkastik, dan dia jelas menargetkan sindirannya pada Liu Yan. Beberapa orang menoleh untuk melihat Liu Yan, yang terlihat acuh tak acuh. Melihat Mu Chen telah menolak tawaran mereka, Su Biyue dan Sniper tersenyum, memilih untuk tidak bertahan. Mereka memandang Kai Xiao, karena wajar jika wanita cantik peka satu sama lain. Mereka bisa merasakan bahwa dia adalah orang yang berbahaya. Mereka terkejut mendapatkan perasaan seperti itu dari Kai Xiao. Mengingat kekuatan mereka, hanya ada segelintir orang di antara generasi muda di wilayah utara yang dapat membuat mereka merasakan emosi seperti itu. Mereka bertanya-tanya dari mana gadis cantik itu berasal. Cahaya melintas di mata mereka, dan kedua wanita itu kembali ke tempat duduk masing-masing. Mu Chen kembali ke kursinya dan menatap tajam ke arah Kai Xiao, yang sedang tersenyum. Dia berkata, apakah Anda mencoba membuat saya mendapat masalah? Kai Xiao meletakkan dagunya di atas tangannya dan menjawab sambil tersenyum, kedua wanita cantik ini berbahaya. Saya membantu Anda, untuk memastikan Anda tidak tergoda atau terluka oleh mereka. Petik 2. Kamu lebih berbahaya dari mereka. Mu Chen berkata dengan cepat. Su Biyue dan Sniper tidak sederhana, tapi Kai Xiao jauh lebih berbahaya. Kamu sangat tidak tahu berterima kasih, kata Kai Xiao, sambil menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke lantai atas paviliun dan melanjutkan,
ada beberapa orang kuat di antara generasi muda di wilayah utara. Setelah mendengar ini, dia juga mendongak. Selain Subi Yue, Sniper, Liu Yan dan beberapa lainnya, dia bisa merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang kuat yang tersembunyi di lantai atas. Salah satu fluktuasi ini membuat seseorang merasa sangat dingin, seperti es yang telah tersembunyi jauh di dalam 9 netherworld. Saat Mu Chen merasakan fluktuasi energi spiritual yang dingin ini, pihak lain sepertinya juga menyadarinya, dan mulai bergerak ke arahnya seperti ular berbisa. Sepertinya seseorang akan digigit saat dia bersentuhan dengan dinginnya. Mu Chen tidak menyangka orang itu begitu agresif. Dia hanya memeriksa semuanya, tetapi pihak lain telah menyerang. Dia mengerutkan kening dan dengan cepat menarik sensor energi spiritualnya. Saat dia menarik sensor, dia masih bisa merasakan udara dingin di tulangnya. Api ungu di mata Mu Chen menyala. Api abadi melonjak, membakar udara dingin. Di bawah perlindungan nyala api abadi, sensor energi spiritual Mu Chen menarik diri ke dalam tubuhnya. Udara dingin begitu mendominasi. Mu Chen terdengar bermartabat, saat dia melihat satu sudut gelap. Dia sudah menebak siapa orang itu. Dia seharusnya pangeran dunia bawah, yang telah menduduki peringkat nomor 2 dalam catatan Naga Phoenix. Fang Yi, yang menduduki peringkat nomor 1, belum muncul, gumam Mu Chen pada dirinya sendiri. Dia belum merasakan fluktuasi lain yang lebih kuat dari pangeran dunia bawah. Hanya ada dua alasan untuk fenomena seperti itu. Alasan pertama adalah bahwa Fang Yi tidak ada, dan yang lainnya adalah dia telah mencapai tingkat seperti itu, di mana dia bisa menjaga fluktuasi di dalam dirinya, tanpa Mu Chen bisa merasakannya. Jika itu milik yang terakhir, kekuatan Fang Yi akan sangat menakutkan. Mu Chen tampak serius. Dia tidak bisa meremehkan kekuatan tertinggi yang terdaftar dalam catatan Naga Phoenix. Pemeringkatan tidak dapat sepenuhnya dipercaya, karena dapat dibuat-buat. Mereka yang berada di belakang Liu Yan mungkin lebih kuat dan lebih tangguh daripada dia. Oleh karena itu, Mu Chen tidak percaya diri, menonjol dari peserta lainnya di Dragon Phoenix Rift. Suasana di paviliun Naga Phoenix sekarang telah kembali normal. Namun, orang-orang itu, yang telah meremehkan Mu Chen sebelumnya, sedikit takut padanya sekarang. Mereka telah menyadari bahwa Mu Chen adalah seseorang yang tidak bisa dianggap enteng. Mu Chen merasa lebih santai sekarang. Meskipun dia telah menunjukkan sebagian dari kekuatannya sebelumnya, itu berharga, karena telah membantunya menyelesaikan beberapa masalah. Saat Mu Chen memikirkan kekuatan-kekuatan teratas, yang akan berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Rift, bel berbunyi. Seluruh paviliun Naga Phoenix segera menjadi tenang. Semua orang melihat dengan penuh semangat ke lantai atas paviliun. Sosok tua berjalan perlahan, semua orang menjadi bersemangat saat melihatnya. Ho ho ho, Dragon Phoenix Rift menjadi lebih semarak di setiap ronde. Sosok tua itu memandangi kerumunan sosok pendorong muda tapi kuat sambil tersenyum dan berkata, "Hadirin sekalian, saya Mu Qiu, Tuan Paviliun Naga Phoenix. Paviliun Master Mu, senang bertemu dengan Anda," gema kerumunan. Meskipun orang-orang dalam Paviliun Naga Phoenix adalah elit, mereka menunjukkan rasa hormat terhadap Mu Qiu, yang terkenal, dan dianggap sebagai kekuatan tertinggi di wilayah utara. Meskipun hanya ada sedikit orang di Paviliun Naga Phoenix, ia sudah lama berada di sekitar wilayah utara. Karenanya, hanya segelintir saingan yang bisa bersaing dengan mereka. Meskipun Paviliun Naga Phoenix telah mempertahankan pekarangannya di kota tua Naga Phoenix, ia juga meluas ke wilayah lain. Mereka tidak memiliki banyak saingan, dan tidak banyak yang berani menyinggung perasaan mereka. "Tuan-tuamu, tolong beritahu kami tentang situasi di Dragon Phoenix Rift," kata Subi Yue dengan suara lembut. Dikatakan bahwa orang-orang dari Dragon Phoenix Pavilion telah memperoleh keterampilan mereka dari Dragon Phoenix Rift, dan karenanya, dapat memeriksa perubahan yang terjadi di dalam Dragon Phoenix Rift. Oleh karena itu, sebelum Dragon Phoenix Rift dibuka setiap kali, mereka akan memberikan beberapa informasi kepada para peserta. Ho ho ho, tentu. Mu Qiu tersenyum hangat dan berkata, "Kalian semua ingin memasuki Dragon Phoenix Rift karena esens darah dari naga asli dan Phoenix asli. Namun, ada perubahan konstan dalam Rift. Setiap kali dibuka, situasinya akan sangat berbeda. Petik 2. Aku punya kabar buruk untukmu. Hanya akan ada 5 Dragon Phoenix Pulse di Rift kali ini." Petik 2. Apa? Hanya 5 kolam. Paviliun sedang gempar, dan banyak kekuatan puncak menjadi pucat. Apa itu kolam naga Phoenix? Kai Xiao memandang Mu Chen, bertanya dengan lembut.
Aku telah mendengar itu, selama zaman primordial, ketika naga asli dan burung phoenix asli jatuh ke dalam reef, ada tulang di seluruh reef. Ketika tulang-tulang naga asli dan phoenix asli bersatu, mereka membentuk kolam naga phoenix. Ada banyak binatang spiritual di reef, dan mereka membawa darah naga asli dan burung phoenix asli di tubuh mereka. Ketika darah segar masuk ke dalam kolam, bersama dengan kekuatan tulang naga asli dan burung phoenix asli, seseorang akan dapat mengembangkan tubuh pseudo-dragon dan tubuh pseudo-phoenix. Jelas Mu Chen. Tubuh pseudo-dragon dan tubuh pseudo-phoenix. Kai Xiao berkedip saat mendengar ini. Iya, tempat paling penting adalah di dalam platform naga phoenix. Satu-satunya prasyarat untuk berdiri di platform adalah memiliki tubuh pseudo-dragon dan pseudo-phoenix. Ini berarti, untuk mendapatkan harta nyata, seseorang harus berkultivasi di Dragon Phoenix Pool. Mu Chen mengangguk dan berkata. Sebelumnya ada 9 kolam. Namun, itu telah dikurangi menjadi hanya 5 kolam sekarang. Mu Chen menghela nafas tak berdaya. Ini akan menambah bahan bakar ke dalam api. Persaingan akan sangat sengit di Dragon Phoenix Reef ini. Kai Xiao akhirnya mengerti, menganggukkan kepalanya. Saat mereka berbicara, Mu Qiu melambaikan tangannya untuk menenangkan semua orang. Saat dia dengan lembut menggerakkan telapak tangannya yang keriput, layar energi spiritual menyebar. Itu adalah peta yang buram, dan ada 5 titik terang di peta. Ini adalah lokasi dari 5 kolam, kata Mu Qiu. Begitu dia mengatakan itu, hampir semua orang memandangi peta. Cahaya spiritual menari-nari di mata mereka, dan mereka semua memasukkan peta itu ke dalam ingatan mereka. Mu Chen menatap layar energi spiritual, dengan cepat mengingat peta itu. Meskipun petanya kabur, itu akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Kai Xiao menatap peta sambil berpikir, lalu tiba-tiba bertanya, bagaimana mereka tahu lokasi Dragon Phoenix Pools? Mu Chen tertegun, dan berkata dengan cemberut, orang-orang di paviliun Naga Phoenix telah memperoleh keterampilan mereka dari Dragon Phoenix Reef. Itu menjelaskan mengapa mereka bisa masuk ke ruang angkasa. Petik 2. Artinya, mungkin ada lebih dari 5 kolam. Jika saya tidak salah, beberapa kolam lebih kuat, kata Kai Xiao sambil tersenyum. Mu Chen kaget, dan mengangguk setuju. Dia berkata, kamu benar. Namun, Dragon Phoenix Reef dipenuhi dengan bahaya. Banyak binatang telah memperoleh esens darah dari naga asli dan phoenix asli, dan telah menjadi binatang spiritual yang kuat. Meskipun mereka memiliki kecerdasan spiritual yang rendah, mereka sangat kuat. Jika kita tidak tahu kemana kita akan pergi, itu akan sangat berbahaya. Secara umum, tidak ada yang akan melakukan pemeriksaan lain. Petik 2. Kai Xiao membelai rambutnya dengan lembut, saat dia tersenyum menggoda. Dia menatap Mu Chen dan berkata dengan lembut, aku tahu bagaimana menemukan kolam naga phoenix yang lebih kuat. Apakah Anda ingin mencoba dan menemukannya dengan saya? Petik 2. Pria berbaju putih. Aku tahu bagaimana menemukan kolam naga phoenix yang lebih kuat. Apakah Anda ingin mencoba dan menemukannya dengan saya? Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakan Kai Xiao, dia merasa itu menggoda. Jantungnya berdebar kencang. Meskipun dia telah mencoba menahan diri, dia tidak bisa menahan tatapan terkejut Kai Xiao. Dia bertanya dengan lembut, bagaimana Anda melakukan itu? Jika begitu mudah untuk menemukan Dragon Phoenix Pool ini, para peserta tidak akan bertarung begitu intens setiap kali Dragon Phoenix Reef terbuka. Jika mereka bisa menemukan lokasi Dragon Phoenix Pool, kenapa aku tidak bisa? Kata Kai Xiao dengan senyum penuh teka-teki. Mu Chen tertegun, tetapi dia tahu bahwa Kai Xiao adalah orang yang misterius. Apakah itu akan sangat berbahaya? Mu Chen bertanya, jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak bisa miliki, dia harus membayar harga yang tidak bersedia mereka bayar, bukan? Kai Xiao memandang Mu Chen dan berkata, menurutku kamu bukan tipe orang yang tidak akan melakukan apa-apa, sambil menunggu mana jatuh dari langit. Apakah saya benar? Saya hanya tidak ingin menyia-nyiakan usaha saya, kata Mu Chen, sambil tersenyum. Dia perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, saya tertarik dengan apa yang Anda sarankan. Jika Anda ingin mencobanya, Anda dapat memasukkan saya. Petik 2. Tepuk. Kai Xiao dengan lembut menepukkan kedua tangannya, lalu berkata sambil tersenyum, ayo kita lakukan. Jika metode saya berhasil, pertama-tama kita harus mencari kolam naga Phoenix. Jadi, saat kita berada di Dragon Phoenix Reef, kita harus merebut salah satu kolam. Petik 2. Apakah kita masih harus merebut kolam?
Dalam hal ini, tidak ada artinya bagi kami untuk mencari kolam lain, kata Mu Chen dengan cemberut. Jangan konyol. Kekuatan beberapa kolam kuat, dan beberapa lemah. Tubuh Pseudo Dragon dan tubuh Pseudo Phoenix serupa. Jika kita bisa berlatih di pool lain, itu akan sangat menguntungkan kita dalam tes mendatang di Dragon Phoenix Rift. Kai Xiao menjelaskan, seolah dia sudah sangat familiar dengan Dragon Phoenix Rift. Setelah merenungkan ini sebentar, Mu Chen setuju dengan Kai Xiao. Sepertinya mereka memang harus merebut kolam. Namun, ini berarti akan ada pertarungan sengit, karena hanya ada 5 kolam naga Phoenix. Mu Chen tidak berani membayangkan intensitas pertarungan seperti itu. Saat Mu Chen dan Kai Xiao berbicara dengan lembut satu sama lain, paviliun naga Phoenix menjadi lebih ribut. Para peserta tampak kesal dengan banyaknya kolam. Ketika Mu Qiyu melihat ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, besok, Dragon Phoenix Rift akan benar-benar terbuka. Ini akan menjadi waktu terbaik untuk masuk. Saya harap semuanya sudah siap, karena ini akan berbahaya. Meskipun binatang buas tidak cerdas secara spiritual, karena jatuhnya naga asli dan burung Phoenix asli, mereka masih sangat kuat. Petik 2. Karena itu, Mu Qiyu berbalik dan pergi. Paviliun menjadi semakin berisik. Ayo pergi dan bersiap untuk besok. Tidak banyak yang terjadi di sini. Mu Chen berdiri, saat dia mengucapkan kata-kata itu kepada Kai Xiao. Kai Xiao mengangguk, dan keduanya meninggalkan paviliun. Beberapa orang memperhatikan mereka meninggalkan paviliun. Cahaya melintas di mata Subi Yue dan Snapper. Meskipun Mu Chen hanya di kelas 3 Sovereign, kekuatan tempur yang dia tunjukkan jauh melampaui pangkatnya. Sepertinya akan ada beberapa kuda hitam di Rift. Liu Yan memandang Mu Chen dan Kai Xiao dengan acuh tak acuh saat mereka meninggalkan paviliun. Dia tampak dingin, saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku akan melepaskanmu hari ini. Namun, saat kita masuk ke Dragon Phoenix Rift, aku akan memberitahumu bahwa lebih baik bagimu mati daripada hidup. Petik 2. Sementara itu, tidak ada yang tahu bahwa, ketika keduanya pergi, bayangan di lantai atas telah menghilang di udara tipis. Mu Chen dan Kai Xiao menuju ke bagian barat kota tua Dragon Phoenix, mencari tempat untuk beristirahat. Setelah melewati banyak jalan tua, saat mereka memasuki gang yang sepi, Kai Xiao tiba-tiba berhenti. Dia menyipitkan mata indahnya seperti kucing. Kamu telah membuntuti kami selama beberapa waktu. Ini waktunya untuk menunjukkan dirimu. Petik 2. Ketika Kai Xiao berbicara, cahaya guntur di tubuh Mu Chen meledak. Dia menggenggam tinjunya, dan pilar setan Meru besar muncul. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkannya ke ruang di belakang mereka. Sebuah tangan terulur di udara, mendorong pilar besar Meru demonik, dan menciptakan gelombang di udara. Berdengung, tanah retak, saat pilar besar Meru demonik terlempar kembali. Tubuh Mu Chen bergetar, dan batu tulis di bawah kakinya berubah menjadi bubuk. Sosok putih secara bertahap muncul ke arah gelombang itu berasal. Orang itu berambut hitam panjang, dan alisnya lurus, agak miring ke atas. Matanya cerah, dan dia tampak tampan. Dia memiliki fluktuasi mistis di sekelilingnya. Hahaha, kamu kuat. Anda bahkan bisa merasakan teknik Void Remote saya. Sejak kapan wilayah utara memiliki orang yang begitu kuat? Pria berbaju putih itu bertanya sambil tersenyum, saat dia menatap Kai Xiao. Meskipun dia terlihat cantik, dan bisa membuat seorang gadis jatuh cinta padanya, Kai Xiao hanya meliriknya dan berkata, apa hebatnya teknik ini? Ini bukan masalah besar. Petik 2. Kamu siapa? Mengapa Anda membuntuti kami? Mu Chen berkata dengan cemberut. Mohon maafkan saya mendengar percakapan Anda secara kebetulan, dan saya tertarik dengan rencana Anda, kata pria berbaju putih itu. Mu Chen tercengang. Dia telah mengelilingi percakapan mereka dengan energi spiritual, tetapi pria ini masih bisa mendengarnya. Dia sangat kuat. Jika Anda tertarik, Anda bisa melakukannya sendiri. Kami tidak butuh bantuan ekstra, kata Kai Xiao dingin. Dia tidak tertarik pada orang-orang seperti itu, mereka yang menawarkan diri secara sukarela. Pria berbaju putih tidak pernah menyangka Kai Xiao akan menolaknya, dengan begitu berani, langsung ke wajahnya. Dia sedikit mengernyit dan berkata, dengan bantuan saya yakin akan lebih mudah bagi Anda untuk berhasil. Tidak ada yang akan mengganggu kita juga. Petik 2. Sepertinya kamu memiliki nafsu makan yang besar, Kai Xiao melambaikan tangannya dan berkata. Pergi sana. Aku akan memaafkanmu karena menguping dan membuntuti kami.
Petik 2. Apakah Anda tidak akan mempertimbangkan kembali tawaran saya? Kata pria berbaju putih, dengan kilau di matanya. Dia berkata dengan lembut, bukankah lebih baik memiliki satu teman lagi? Apakah Anda mencoba mengancam saya? Kai Xiao tertawa. Saking menawannya, penampilannya bisa membuat jantung berdebar kencang. Pria berbaju putih itu terdiam, dan hanya menatap Kai Xiao. Setelah beberapa saat, dengan tatapan serius, dia menghilang ke udara tipis. Swoosh! Saat dia akan menghilang, Kai Xiao telah menghilang dari tempat dia berdiri. Dia muncul kembali di suatu tempat, beberapa ratus kaki jauhnya, lalu mengarahkan jarinya ke tempat itu. Berdengung, ruang mulai melonjak. Jari Kai Xiao sepertinya telah menembus udara. Ada angin topan energi spiritual yang kuat, dan itu menghancurkan papan tulis di jalan menjadi bubuk. Setelah dia melakukan ini, Kai Xiao kembali ke tempat sebelumnya, dan ruangan itu kembali damai secara alami. Kai Xiao mengangkat alisnya dan berkata, pria ini sangat kuat. Sangat disayangkan ada begitu banyak segel di tubuh saya. Jika tidak, saya akan mengurungnya di ruang angkasa, dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Jelas bahwa, ketika mereka saling bertarung sebelumnya, dia tidak berada di atas angin. Mu Chen berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut, jika aku tidak salah, dia adalah Fang Yi, peringkat nomor 1 dalam catatan Naga Phoenix. Oh, maka Anda hampir menyinggung semua 5 besar dalam rekor. Kata Kai Xiao, terdengar kaget. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan tatapan ceria di matanya. Mu Chen mengertakkan gigi. Dia menatapnya dan berkata, kaulah yang telah menyinggung perasaannya. Pria ini licik. Saya tidak menyukainya, dan saya tidak ingin berkolaborasi dengannya. Kai Xiao mengangkat bahu dan tidak terlihat terganggu oleh pria berkulit putih itu. Keduanya tidak tampak takut pada orang berpengaruh nomor 1 di catatan Naga Phoenix. Ini terserah kamu. Mu Chen mengangguk. Pria berkulit putih itu menindas, dan Mu Chen juga tidak tertarik untuk berkolaborasi dengannya. Meskipun itu akan menimbulkan masalah bagi Mu Chen untuk menyinggung. Perasaannya, Mu Chen tidak pernah takut akan sedikit masalah. Kai Xiao terkejut mengetahui bahwa Mu Chen memiliki sentimen yang sama dengannya. Dia berkata sambil tersenyum, saya pikir Anda tidak akan mau melepaskannya. Lagi pula, jika kamu berteman dengannya, Liu Yan tidak akan berani menemukan masalah denganmu. Petik 2. Jika Liu Yan ingin mencari masalah dengan saya, pintu saya terbuka. Saya tidak pernah takut padanya. Selain itu, saya tidak berteman dengan orang hanya untuk memanfaatkan mereka. Mu Chen tersenyum. Dia kemudian menatap Kai Xiao dan berkata, aku masih memilikimu, bukan? Meskipun Fang Yi kuat, Anda juga kuat. Petik 2. Aku dipenuhi dengan kekaguman padamu beberapa saat yang lalu, tapi sekarang, Kai Xiao menatapnya, sebelum berbalik untuk berjalan di jalan. Mu Chen tertawa, saat dia berlari untuk menyusulnya. Setelah mereka berdua pergi, sosok putih muncul di atap rumah agak jauh. Dia melihat ke arah di mana keduanya telah bepergian, dan kemudian melihat ke bawah. Ada bekas darah di jarinya. Matanya yang hitam berkilauan, dan dia tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya, dan menghilang ke udara tipis. Siapa gadis ini? Kehadirannya akan terbukti menarik di Dragon Phoenix Rift.